Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak. Ya, baiklah. Kita akan melanjutkan pertemuan pada hari ini ya, Mas. Nah, kira-kira apa kabar ini, Masnya? Alhamdulillah baik sih, Pak. Ada kendala apapun selama pandemi ini? Nah, baiklah. Nah, saya akan melanjutkan pertemuan pada hari ini. Namun sebelumnya saya akan mengulas hal dari Masnya dulu ya. Nah, Masnya sebelumnya kan mengatakan bahwa Masnya sudah bisa terbiasa dengan kegiatan pembelajaran online di saat pandemi ini, baik itu kuliah dan perkuliahannya. Betul sekali ya, Mas, bahwa saya itu mulai terbiasa dengan kegiatan pembelajaran online. Bisa ditampak dari saya mengerjakan dengan baik-baik saja, tanpa ada kendala, dan diberikan tugas oleh dosen, gitu, Mas. Nah, di pertemuan sebelumnya, Masnya juga mengatakan bahwa Masnya itu masih ada rasa tidak nyaman nih ketika mengikuti pembelajaran online dan mengerjakan tugas-tugas perkuliahannya di saat pandemi seperti ini. Betul sekali ya, Mas, bahwa kemarin itu ada salah satu mata kuliah yang memberikan materi plus amal tugas. Nah, hal tersebut yang membuat saya kayak merasa pusing karena saya tidak paham maksud tujuan dari materi tersebut. Otomatis kan pas saya mengerjakan tugas itu kan saya bingung arahnya mau kemana gitu kan, mau jawab apa juga gitu. Nah, hal itu membuat saya kayak mager gitu, Mas. Oke, baik ya. Nah, Masnya ini kan mengatakan sudah terbiasa nih, udah bisa menghandle tugas-tugas baik. Tapi Masnya berkata kok masih terganggu dengan mata kuliah tertentu, baik itu materinya, terus tugas-tugasnya gitu ya. Ya sih, entahlah, Mas. Terkadang saya masih bingung sih, Mas. Tapi menurut saya ya, Mas, selama saya mengerjakan pembelajaran dengan baik, ya nggak ada kendala ya, nggak apa-apa sih, Mas. Tapi cuma kemarin aja sih, Mas, yang salah satu mata kuliah yang mau saya pusing gitu. Karena pertama materi yang dijelaskan pun agak rumit ya, Mas, agak rumit gitu. Nah, pas saya mengerjakan tugasnya kayak bingung nih, harus mulai dari mana poinnya gitu. Oke, baiklah. Nah, mungkin Masnya masih merasa gimana memulainya, terus masnya bingung dengan tugas-tugasnya begitu ya. Mungkin masnya belum bisa nih, belum siap dan bisa menerima keadaan online ini dengan uh, penuh atau dengan benar-benar siap gitu ya. Hah? Belum siap? Hmm, Kayaknya sih enggak sih, Mas. Saya sih, tau lah, Mas, saya bingung sih dengan jawaban saya, Mas. Kayak saya tuh kayak ragu sama perasaan saya sendiri, Mas. Nah, masnya kan mengatakan nih masih ragu, masih bingung dengan perasaannya masnya gitu ya. Nah, apa nih Anda juga masih merasa apa namanya bingung dengan apa yang Mas rasakan gitu kan? Entahlah, Mas, semakin membuat saya bingung, Mas. Tapi di sisi lain ya saya lancar, di sisi lain kayak pusing, mumet gitu. Salah, Mas. Nah, Bingung sih mungkin saya. iya baik Mas. Nah, perasaan-perasaan seperti itu, pusing, terus masih bingung mau mengerjain yang mana. Itu juga saya alami waktu saya kuliah dulu ya Mas ya. Nah, saya kan juga pernah kuliah. Ya, mungkin mungkin kasusnya tidak persis ya. Mungkin kalau dulu tuh saya kuliah masih ada apa namanya hambatan hambatan teknologi. Saya harus ke sana kemari untuk melihat buku jurnal, harus ke perpustakaan, harus ke sana kemari. Itu kan uh, membuat saya kan juga harus melakukan tenaga ekstra. Nah, dulu tuh saya tuh mudah merasa gitu mas, kok kayak gini, kayak melakukan tugas-tugas begitu tuh saya udah ngerasa baik-baik aja, saya udah merasa siap gitu. Tapi kok lama-lama saya tuh sadar mas, ternyata tuh saya belum sepenuhnya gitu melakukan tugas dengan baik gitu. Ternyata saya tuh kok masih mager-mageran ya ternyata walaupun dari semester atas. Terus saya itu masih apa namanya menunda-nunda pekerjaan. Terus saya juga masih bingung harus begini-begini padahal harusnya kan saya sudah bisa gitu. Nah saya tuh ya saya menyadari itu ya maksudnya waktu itu. Namun dengan itu saya juga bangkit langsung ngerjain tugas kayak gitu. Oh ya ampun, Mas. Yang Mas ceritakan tadi tuh hampir sama apa yang saya rasakan, Mas. Gitu.
terkadang saya itu sebenarnya pembelajaran online itu menyenangkan ya sebenarnya. Tapi kan semua orang itu kan memiliki keterbatasan masing-masing dalam menanggapi satu materi. Nah, saya termasuk orang yang kesulitan dalam memahami materi. Membuat satu kendala pada hidup saya. Oke, baiklah, bisa diulang lagi Mas, tadi terpotong. Oke, iya. Oh ya, benar sekali bahwa pembelajaran online itu sebenarnya menyenangkan ya Mas ya sebenarnya, akan tetapi kan memiliki pemahaman yang lebih itu. Saya kan termasuk golongan yang kesulitan dalam memahami satu materi. Nah, itu yang membuat saya sebenarnya mengalami kendala dalam pembelajaran online gitu, Mas. Nah, jadi di sini kan Masnya mengatakan bahwa Masnya itu masih terkendala apa namanya tadi tugas online-nya, Masnya juga merasa ada kesulitan belajar gitu ya. Nah, di sini kan Masnya banyak merasakan bahwa Masnya itu belum siap gitu ya. Sebenarnya belum benar-benar siap menghadapi perkuliahan online kayak gini ya. Baik itu tugas dan ya biasanya lebih ke tugas-tugas ya Mas ya. Iya sih, Mas, lebih ke tugas sih, Mas. Itu membuat saya kayak bingung lah, Mas, itu intinya. Oke, baik. Nah, memang hal situasi seperti itu wajar ya Mas ya. Nah, sekarang kita sudah berada di sesi kesimpulan bahwa Masnya di sini belum bisa menyadari, bahwa di sini Masnya sudah bisa menyadari bahwa Masnya belum sepenuhnya dapat mengerjakan tugas-tugas di perkuliahan online saat pandemi ini ya Mas ya. Betul sekali, Mas, yang Mas Ahmad katakan tadi. Bahwa saya memiliki, apa ya, belum bisa belajar online itu secara penuh gitu, Mas. Oke, baiklah ya Mas ya. Nah, selanjutnya kita ke sesi konseling berikutnya yaitu tadi kan Masnya udah mengatakan nih bahwa Masnya belum benar-benar siap menghadapi kelihatan kuliah online kayak gitu ya Mas ya. Apakah betul? Betul sekali, Mas Ahmad Semiono, bahwa saya bukan belum siap sih, Mas, lebih tepatnya saya belum terbiasa dengan pembelajaran online ini gitu. Nah, baiklah, belum terbiasa ya. Nah, menurut Masnya nih, kira-kira apa nih yang Mas lakukan untuk mengatasi agar bisa terbiasa, agar bisa lebih siap dalam menghadapi perkuliahan online seperti ini? Mungkin ya, Mas, yang saya hadapi sekarang ini adalah mengerjakan tugas yang sesuai dengan deadline-nya, Mas. Itu aja sih, Mas. Setidaknya saya pernah soal-soal yang diberikan oleh dosen. Ya, meskipun saya nggak tahu berapa nilai yang hasil saya peroleh gitu. Nah, baiklah. Nah, betul Mas, kalau kita memang ada tugas kuliah begitu, memang segera mungkin kita harus bisa mengerjakannya gitu. Maksudnya kita harus sambil uh, ke laptop, kita harus ngetik, kita harus ke tugas, kita harus membagikan diri kayak gitu. Nah, itu merupakan salah satu cara ya agar bisa tugasnya itu cepat selesai, agar bisa beban dari perkuliahan itu juga lebih berkurang kayak gitu ya Mas ya. Ya, Mas, begitu, Mas. Akan saya coba ya, Mas. Oke, baik-baik. Nah, sebelumnya nih Masnya sudah melakukan apa aja sih untuk bisa lebih terbiasa dan lebih siap dengan kegiatan online seperti ini? Karena saya tergolong orang yang kesulitan dalam memahami materi, maka saya akan meminta bantuan sama teman saya yang satu matkul untuk materi yang saya nggak pahami. Hal itu ya sebenarnya sih nggak terlalu efektif ya untuk saya karena saya masih juga belum bisa mencerna dengan baik itu materi yang diberikan. Baik Mas. Nah, memang sih Mas itu memang dirasa Masnya kan belum sepenuhnya maksimal gitu ya. Nah, namun Masnya di sini sudah bisa menyadari nih kalau Masnya tuh masih belum bisa, Masnya ternyata tuh masih belum maksimal terhadap diri kreasinya. Dan menurut saya itu merupakan tahap yang penting ya Mas ya. Dan tahap itu menurut saya Masnya tuh sudah hebat kalau udah bisa menyadari hal itu gitu.
Oh, terima kasih atas dan sudah sejauh ini pada diri saya sendiri. Oke ya Mas ya. Baik. Nah, kira-kira usaha apa sih yang Mas lakukan? Kan usaha yang Mas lakukan ini kan belum berhasil ya Mas ya. Nah, maka dari itu perlu diskusi strategi baru untuk mengatasi masalah Masnya ini agar lebih siap dan lebih apa namanya lebih siap dalam menghadapi tugas gitu. Nah, apakah Masnya sudah siap untuk melakukannya, untuk membuat strategi baru? Kalau Mas, apakah bisa diulang? Iya, saya siap, Mas. Oke, baik. Nah, Masnya ini udah mengatakannya dengan yakin nih, udah benar-benar siap nih. Nah, menurut saya itu kan itu adalah salah satu kunci nih Mas, biar Masnya tuh bisa lebih siap, biar lebih semangat gitu. Jadi kalau memang nggak ada keyakinan dan nggak ada tekad tuh memang akan sulit ya Mas ya untuk merubah gitu, apalagi kalau itu uh, untuk merubah kebiasaan kayak gitu ya. Iya, Mas. Karena gini, Mas, saya sudah capek dengan ini. Terutama pola tidur saya terganggu. Saya akan bergadang untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Ya, meskipun itu tugasnya saya mencari referensi lain untuk lebih mandiri, tapi tetap saja saya tuh kayak nggak bisa gitu memahami materi tersebut, Mas. Oke, bagus Mas, itu sebenarnya udah bagus ya. Masnya sudah terlihat sungguh-sungguh dalam mengerjakan sampai bergadang gitu ya. Namun tetap bergadang itu tetap tidak baik ya Masnya. Nah, apa namanya, di awal pertemuan kan Masnya udah mengatakan nih, Masnya udah berkemauan dan Masnya udah bangkit gitu untuk mengerjakan tugas-tugasnya gitu. Nah, apakah Masnya juga memikirkan cara yang lain selain itu? Kalau ini sih, Mas, ya saya mengerjakan tugas ya lebih tepat waktu sih, Mas. Tugas lebih tepat waktu, terus misalnya kalau saya tidak paham dengan materi, saya minta bantuan sama teman yang satu matkul gitu. Ya meskipun ya gitulah, Mas, nggak terlalu gimana saya, Mas, ya karena kan saya termasuk orang yang itu dalam memahami satu materi itu sulit ya, Mas, kesulitan gitu saya, Mas. Nah, baik. Nah, Masnya yakin Masnya bisa melakukan itu? Siap, saya yakin, Mas, bisa melakukan itu. Siap. Oke, baik. Berarti di sini kan ada beberapa hal yang Masnya lakukan gitu ya. Yang pertama, Masnya udah bertekad untuk mengerjakan tugas itu. Yang kedua, Masnya juga udah bisa apa namanya segera mengerjakan tugas dari dosen. Yang selanjutnya kan Masnya juga udah berniat nih bertanya-tanya sama teman-teman Masnya, Masnya tahu dan bahkan Masnya sudah berkadang juga ya. Ya, betul sekali ya, Mas. Menurut saya waktu dulu tuh ya gitulah, Mas. Saya bertanya sama teman-teman saya ya meskipun adalah sedikit-sedikit poin yang masuk ke otak saya ya, Mas, dalam mengerjakan tugas itu. Adalah sedikit-sedikit materi yang saya pahami dengan adanya bantuan dari teman saya gitu. Ya meskipun itu harus berlama-lama gitu, Mas, karena kan teman-teman saya kan nggak mau tidur kan harus mengajarkan saya setiap hari gitu. Ya baik Mas. Nah, kedua tadi yaitu udah bangkit mau mengerjakan tugas. Yang kedua itu ya, Masnya sudah mau bertanya sama teman ketika bingung itu merupakan cara yang cukup efektif gitu ya Mas ya untuk apa namanya mengatasi masalah kesiapan atau ketidakkesiapan dalam pembelajaran online ini ya. Nah, apa namanya dulu tuh saya juga gitu mas. Saya waktu kuliah saya kan pasti kan bingung ya dengan materi-materi yang diajarin dosen gitu. Saya juga kalau nggak tahu saya juga mengajak nih mas teman lain untuk berdiskusi sambil makan kayak gitu juga bisa. Terus ya dulu kalau emang banyak tugas tuh ya saya mau nggak mau ya harus tetap ngerjain. Kalau nggak ngerjain ya saya nggak dapat nilai dan saya jelek nanti saya tidak bisa bahkan orang tua kayak gitu. Nah, dan saya itu tuh saya juga bisa berhasil, Mas. Saya merasa apa namanya tugas saya itu lebih cepat selesai dan ringan daripada saya menunda-menunda kayak gitu. Benar kan, Mas? Wah, saya semakin semangat, Mas, untuk melakukan hal yang Mas amat katakan tadi. Oke, baik. Nih semangat Masnya ini udah luar biasa banget nih.
Misalnya gini ya Mas, kalau saya lagi dalam keadaan yang goyah, kayak bingung gitu Mas, saya harus lakukan apa Mas? Nah, kadang-kadang kan memang kita ada di suatu situasi tertentu gitu ya Mas, yang memang kalau di suatu situasi kan ada banyak hal negatif yang datang gitu. Nah, diajak teman, gangguan sekarang tuh gangguan media sosial dan lain-lain itu kan memang munculkan pikiran-pikiran negatif dan bikin kita mager untuk mengerjakan tugas gitu. Nah maka dari ini saya mengajak Masnya nih ketika ada di situasi-situasi tertentu, saya meminta Masnya untuk membuat nih kalimat-kalimat yang bisa membuat Masnya lebih semangat lagi. Baik ya Mas, akan saya coba ya untuk merangkai kata-kata yang positif. Baik, Oke, bisa dicoba An, Mas. baik. An, kamu mau sampai kapan kayak gini terus? Ayo bangkit dari keterpurukan ini. Ayo semangat lagi dalam belajar online biar bisa membanggakan kedua orang tuamu. Tuh. Nah, benar Mas, itu kata-kata Masnya udah semangat banget nih. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita langsung praktekkan saja nih. Contoh saja, Masnya jadi Masnya sendiri dan saya bisa jadi teman Masnya yang mau ngajak Masnya nih nugas gitu. Ceritanya tugasnya udah mau deadline gitu. Boleh, boleh Mas, boleh. Mau coba? Yuk, Oke, boleh, yuk. oke baik. Nah, kita mulai ya. Halo An, gimana nih tugas intervensi dasar nih udah mau deadline lo 2 hari lagi gitu. Hah? Tugas? Iya. Aduh, nggak bisa kita undur-undur gitu buat tugas. Nah, di sini kan masnya merasa nih situasi-situasi negatif, kemakian-kemakian itu kan muncul gitu. Nah, coba masnya lebih mengafirmasi kata-kata positif tadi gitu ke pikiran masnya agar masnya lebih semangat lagi. Kata-kata motivasi yang udah masnya buat tadi. Baik, Mas ya, saya harus bisa bangkit. Saya tidak boleh semangat, saya tidak boleh nganggur apa mager gitu ya, Mas. Saya harus bisa membantu kedua orang tua dan lulus tepat waktu. Oke. Udah, Mas. Nah, bagus. Itu udah bagus sekali ya masnya. Nah, bisa kan masnya untuk melakukan hal ini? Siap, bisa, Mas. Oke, baik. Jika sudah jelas, saya akan berikan nih pekerjaan buat masnya di rumah nanti. Baik untuk 1 minggu ke depan atau minggu lainnya. Nah, hal pertama apa nih yang Mas lakukan untuk bisa memulai proses ini gitu? Hal yang menurut Masnya mudah gitu. Kalau yang muda ya, Mas, pertama mungkin saya akan mengerjakan dulu tugas tepat waktu. Kalau hasil itunya belakangan saya, Mas. Yang penting saya bisa mengerjakan dan bisa mendapatkan nilai yang terbaik ya, dari usaha saya. Oke, baik. Nah, apa namanya? Kita seperti ya Mas ya, Pak Masnya di sini kalau ada tugas dari dosen langsung dikerjakan gitu. Nah, apa namanya? Kita sudah berada di akhir konseling. Nah, jangan lupa untuk tugasnya tadi ya Masnya. Semoga Masnya bisa dapat melakukan perubahan dengan baik dan bisa menjalankan tugas kuliahnya dengan hasil yang maksimal. Terima kasih ya Masnya atas kedatangannya. Jangan lupa terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Terima kasih ya atas diskusinya pada hari ini. Ya, Bye. sama-sama. Ya.